Hi everyone, gue Karina Negara, psikolog klinis dan co-founder Calm at Get.calm. Setiap hari Minggu malam ngobrol sama sahabat gue, Anas. Halo teman-teman, nama gue Anastasia Satrio, biasa dipanggil Anas. Saya seorang psikolog klinis anak dan remaja juga seperti Karina. Dan setiap kali hari Minggu dari sejak awal pandemi di 15 Maret 2020 kita selalu melakukan live Instagram di setiap hari Minggu buat self care kita juga, buat ngobrol-ngobrol, buat ada interaksi manusia, dan karena topiknya bisa relate sama teman-teman juga, jadi we will do it always in live Instagram gitu. Iya, jadi kita kayak basically tuh sebenarnya gue sama Anas kalau lagi nggak public juga ngobrol aja kayak gini guys gitu. Jadi ya sekalian aja obrolan kita dibikin publik supaya siapa tahu teman-teman juga bisa ikutan diskusi dan lain sebagainya. Disclaimer-nya as always, ini perlu disclaimer Nas, karena lu sebentar lagi sih you're gonna be a wife soon. Yeah, tapi kan gak punya anak dalam waktu dekat. Iya belum ya. Jadi tenang. Betul. Jadi tapi ya pokoknya per saat ini kita live, gua dan Anas belum menikah dan belum punya anak, tapi yaitu pengalaman kami dengan anak adalah dengan ponakan. Contohnya di gue, terus ya bisa jadi sepupu kecil, bisa jadi terutama ya klien-klien kami adalah psikolog klinis anak. Cuman terpenting kenapa bisa banget kita ngobrol adalah karena gua sama Anas pernah jadi anak kecil, gitu ya. Which, ya kalian semua yang nonton malam ini, gue yakin juga pernah jadi anak kecil kan ya. Bentar ya, kenapa Nas? Lu lagi mencari apa? Tadi nyolok, udah. Oke. Dan hari ini topiknya, I think I mean we've heard the topic before, the separately maksudnya ya nama ini dan kayak istilahnya gitu. Tapi ya kayak Anas bilang ke gue yang ngajuin gitu kan. Kita kan kalau kita menjalani sesuai tahap perkembangan manusia, kita kayak udah ngomongin preschool, TK, SD segala macam. Although of course in every stage lebih bisa banget, banyak banget yang mesti dibahas lagi. Tapi selanjutnya adalah remaja gitu ya. Tapi gue mikir sebelum kita fully go into adolescence gitu, kayak masuk bahas tentang anak-anak remaja, ada nih yang unik gitu. Bahwa sampai ada term teenager gitu ya. Yaitu anak umur 3 tahun tapi kok kayak udah gede ya gitu. Kok kayak udah anak remaja gitu. So ya udah kita compare aja dulu gitu kan ya. Boleh share di sini yang misalnya punya anak umurnya sekitarnya 3 tahun tuh kayak 3 sampai 5 tahun, anak atau ponakan, atau yang justru punya sepupu atau anak atau ponakan yang umurnya remaja. Remaja tuh kita hitungnya dari kapan ya? 12-an lah. Mulai ada teen gitu. 12 ke atas. Kalau di umurnya angkanya ada teen, ya itu hitungannya remaja. Tapi honestly, menurut gue 12-13 tuh preteen sih Nas, menurut gue ya. Iya, dari preteen juga ya. Iya, so please share kalau ada yang sehari-harinya berinteraksi dengan either anak 3 tahunan, 3, 4, 5 gitu ya, atau anak remaja. Karena ya gue juga penasaran, honestly gue sama Anas, kita hari ini itu karena kita emang cuma ngobrol-ngobrol aja ya, tapi akan pasti melihat benang merah gitu, adalah ya itu, kalau dari sisi gue, orang tua komplainannya ada 2, dan di 2 titik yang similar tapi jauh ya Nas ya. Tapi similarnya itu kayak menurut gue belum pernah ada yang ngebahas antara teenager sama teenager sih Kar. Jadi menarik ya. Makanya gue sendiri looking forward to getting some insights yang gue juga belum pernah kepikiran ya gitu. So, okay, we can start with what we know again dari manapun ya, dari pengalaman pribadi ataupun klien atau ponakan.
umur 3 tahun banyak kan orang tua komplainnya apa Nas? Atau maksudnya bukan komplain ya, ya kayak komennya apa tentang anak mereka yang umurnya 3, 4, 5 gitu. Iya, this is interesting karena waktu Karina ngasih topik ini aku kayak oh ya udah oke. Terus aku cerita sama Karina kemarin hari Sabtu pas lagi praktek dapat klien baru yang ibunya bilang gini, Bu Anas ini anak saya begitu ulang tahun ketiga itu tuh kayak makin susah diatur. Tadi tuh nggak ada loh Bu perilaku kayak gini. Oh gitu, jadi benar-benar pas ulang tahun ketiga makin susah diatur. Kalau nangis tuh nggak berhenti-berhenti. Benar-benar akan nangis sampai mendapatkan apa yang dia pengen. Bahkan bisa lempar-lempar barang dan merusakin barang, bahkan termasuk handphone gitu. Makanya itu yang ngebuat dia membawa anaknya pergi ke psikolog anak gitu kan. Jadi mungkin buat teman-teman tapi ada juga anak-anak umur 3 tahun yang ngomongnya kayak udah orang dewasa yang kayak bisa gitu. Betul, coba itu yang gue sering alamin. Ini ada siapa ya, ini bapak atau ibu Hasni Kok, aku nggak tahu, sorry ya nggak kelihatan fotonya, bilang anakku bulan depan 4 tahun, tapi kadang tingkahnya kayak dewasa banget, suka dandan, pakaiannya lengkap, aksesoris, padahal mamanya jarang dandan. Sama banget itu kayak, maksudnya bukan sama banget, tapi kayak si Angela nih ponakan gue yang umurnya 4, ya, dia bulan Mei kemarin 4 tahun, lumayan kayak gitu, tapi gue lebih ke not so much the dandan, gue lebih ke cara dia ngomong Nas gitu, kayak maksudnya gue bukan compare dia sama anak lain, gue cuma compare dia sama dia yang dulu gitu. Kayak sama dia yang dulu nggak kayak gini kok, tiba kayak as if terus setahun hidup gitu kan, kok ngomongnya udah beda banget dari waktu dia umur 2-an gitu kan, umur 2-an 3-an gitu ya sekarang kok kayak bukan kenapa ya, itu ya muncul memang pertanyaan kenapa gitu ya, dan kita sebagai orang dewasa dalam hidup si anak-anak ini ya ini respon atau reaksi kita lumayan mirip in that kita heran gitu kan, kayak gitu kayak oh ini anak gua apa gitu. Gua pribadi mungkin lebih sering kaget karena kan gua nggak tinggal sama ponakan gua kan, jadi sehari-hari kan gua nggak lihat dia, jadi misalnya nggak ketemu sebulan atau nggak ketemu 2 minggu aja itu bisa kayak dia udah gini gitu. Sekarang Angela udah bisa main kartu Nas. Bingung nggak? Wow. Iya, dia bisa main 4-1, dia bisa main cangkul, terus dia bisa komennya tuh ya pokoknya in the words gitu ya. Kalau di gua yang bikin kayak ini anak udah gede amat ya gitu. Kalau di lo Nas ada selain dari klien itu di umur-umur kecil itu ada apa-apa lagi Nas, kayak lo observe apa di anak umur 3 yang kok kayaknya udah gede ya, itu udah kayak remaja atau udah kayak orang gede gitu. Iya, by the way ini beberapa bilang muka gue blur, di tempat aku baik-baik aja, tapi mungkin karena sinyalnya ya. Nah, iya, di gue lo juga blur. Sebenarnya, di umur 3 tahun itu tuh sebenarnya pertama kali pengalaman ini tuh datang dari adik gue sendiri karena waktu adik gue Maria paling kecil tuh umur 3 tahun, gue tuh 11 tahun, jadi lumayan masih ingat. Nah, gue ingat emang di 3 tahun tuh kayak ada percepatan penambahan kosakata yang tadinya dia nggak punya, terus dia bisa pakai. Terus lucunya, tadi juga habis ketemu ada klien gue umur 3 tahun, lucunya pas dia, kalau anak 3 tahun yang tidak ada masalah bicara ya, terus dia yang emang stimulasinya bagus dan dia pinter nyerap, dia tuh udah mulai bisa pakai kata-kata imbuhan kayak orang dewasa yang kayak, ini dong diambil dong. Gimana sih yang kayak gitu? Pas banget, berarti kan kemampuan dia memahami, menyerap, terus mengulang, repetisinya tuh udah oke banget. Dan jangan sedih, jadi banyak nanya, termasuk tau nggak pertanyaan soal sex education itu pertama kali ditanyain adik gue pas umur 3 tahun, lagi di pangku nyokap gue di mobil, nanya, Mah, gimana sih cara masukin bayi ke dalam perut? Emangnya ditiup sama Tuhan? Kayak gitu. Jadi terus dia juga akan nanya, kenapa kakek nenek itu rambutnya putih, kenapa langit warnanya biru, all that stuff yang kayak di buku mengapa begini mengapa begitu, dia tuh nanyain di umur 3 tahun gitu. Jadi itu momen-momen yang kita memang harus jawabin, karena kalau kita nggak jawabin itu kita mematikan api curiosity mereka ya, rasa ingin tahu mereka gitu kan. Dan itulah di titik si curiosity itu yang mau tadi apapun contoh yang lo ceritain ya Nas, gue langsung tengnya adalah kan I'm trying to figure out kenapa sampai ada term teenager gitu kan. I always want to know the why gitu. Dan I mean I'm sure we can Google ya, tapi gue nggak Google, dan kalau dari sini aja gue udah ngeh
kayaknya ya salah satunya adalah waktu lo bilang curiosity, ya itu kan mirip-mirip anak remaja, Nas, gitu. Anak remaja kan juga salah satu apa ya, gambaran mereka adalah mereka orang-orang yang penasaran, sama kayak anak itu 3 tahun gitu, Mbak. Kayaknya ada faktor ya menurut gue. Jadi banyak banget paralelnya yang ya kita coba nih ya, kita coba sekarang ya kita akan maju mundur gitu. Paralelnya teenager sama teenager gitu. Adalah itu penasaran. Terus kata-katanya udah kayak orang gede tapi tapi ya kita tahu ini masih kecil. Baik itu di umur 13 tahun juga kita kayak ini lu anak umur 13 tahun tahu kayak dalam hati pasti bisa kayak tahu apa sih, terus kayak kok ngomongnya udah kayak gini sih gitu. Dewasa banget gitu. Mirip gitu sensasinya ketika kita ketemu remaja yang agak dewasa dan anak 3 tahun yang juga kayak orang gede gitu. So ada curiosity, ada emotion juga ada gitu ya. Tadi ada yang nyebut-nyebut apakah tantrum dan segala macam gitu. Di remaja mungkin bukan tantrum gitu ya, nggak selalu, atau kalau yang memang remaja masih tantrum itu ya I would say it's good to actually check gitu ya, karena tantrum selama ini perkembangan normal ya, bukan yang berkebutuhan khusus. Tantrum idealnya sudah tidak ada di usia remaja, tapi mereka bisa banget highly emotional gitu ya. Highly emotional yang mungkin kalau kita sebagai orang dewasa hal tidak menyenangkan terjadi, mungkin kita nggak senangis ini atau kita nggak semarah itu dibanding sama si remaja gitu. Jadi ada juga kemiripannya, walaupun mungkin anak 3, 4, 5 guling-guling di lantai, anak remaja ya nggak guling-guling sih, tapi mereka juga dia nutup bisa pintu. Kalau anak remaja nutup pintu kamar. Wah, nutup pintu, bisa ngamuk lah gitu intinya gitu. Iya, betul. So, it's super interesting, dan gue lagi, ya itu sekarang gue jadi mikir lagi, kenapa ya gitu, kayak ada faktor-faktor apa saja yang sama-sama ada di dua fase perkembangan itu gitu. Yang abis itu baru kita bisa bahas jadi mesti gimana, karena gue udah kebayang tadi gue di jalan waktu gue nyetir ke rumah Angela, gue kan mulai kepikir juga nanti ngomonginnya apa gitu ya. Gue kepikir, you know what, parents yang gini, makanya penting belajar perkembangan anak itu lengkap, bukan cuman oke, anak gue kan umur 3, 4, 5 tahun ya belajarnya buat sampai anak segitu aja, atau yang orang tuanya anak remaja sekarang mungkin dulu belum 0 sampai 12 tahun, terus sekarang anaknya udah gede, ya udah aku belajar aja ya tentang anak remaja gitu kan. I don't think that's good, that's okay, tapi I don't think that's optimal gitu, karena it's good to learn the whole span, karena gue udah kebayang ketika kita megang anak remaja, kita juga bakal menggunakan beberapa teknik yang kita pakai ke anak ber-3 tahun, and it'll work on anak remaja gitu ya. On the other hand juga ketika pegang anak 3 tahun, kita juga nggak selalu harus mikir ini anak masih bayi, masih kecil gitu ya, dan kita bener-bener treat dia kayak bayi, padahal udah bisa sedikit-sedikit kita, ini lu pernah bilang kan manusia kecil gitu, jadi ini bukan anak kecil tapi ini manusia yang ukurannya kecil aja gitu. Jadi kita bisa treat dia pakai teknik-teknik yang mungkin di masa remaja bakal super duper efektif gitu, tapi di anak umur 3 tahun kita pakai dikit juga I think it'll work gitu. So it's good to know the whole span. But then ya udah, sebelum kita masuk ke apa sih ya tipsnya atau apa yang bisa dilakukan gitu ya, apa yang faktor-faktor apa sih yang mungkin teman-teman juga bisa share, apalagi mungkin yang yang anaknya, kalau punya anak gitu ya, yang anaknya sudah remaja, jadi bisa inget-inget waktu anaknya umur 3 tahun, adakah kemiripan? Tapi gue mau scroll through the comments, kayaknya ada beberapa komen yang menarik nih ya. Lagi banyak kasih komen dan cerita sepupunya kalau nggak salah. Sepupu. Ngomong pakai bahasa Inggris sebenarnya nggak masalah, cuma dia suka nyuakin orang yang ngomong pakai, drama ya. Ini 3 tahun ya. Drama udah kayak orang gede gitu, drama banget sih anak kecil gitu. Gitu bisa kayak gitu. Terus ada sepupu pernah nanya aku dari mana. Oke, ini yang kecil tadi ya. Terus kalau aku dewasa, bunda sama ayah masih di sini nggak ya? They have a lot of questions, dan suka ngomong kita bersama selamanya ya dalam hati. Aku tua amat nih bocil ya. And I think around this, I've heard several
from many kids gitu ya, several parents cerita dari berbagai keluarga, pertanyaannya tuh memang seputar kayak keberadaan gitu, kayak not so much existential, tapi kayak ada yang bisa komen, ya udah kalau gitu, kalau nanti aku kalau kerja atau kalau aku kuliah, aku nggak tinggal sama mama papa lagi gitu kan, dia kan pakai logikanya gitu kan. Ya udah kalau gitu aku nggak usah kuliah atau nggak usah kerja aja, biar tetap sama mama sama papa terus gitu selamanya, itu kata tadi. So it's so profound, and yet lu bingung, ya itu bukan and yet, it's profound, tapi ini dari anak kecil, yang artinya tadi lu bilang harus bisa dijawab. Contohnya kalau kayak gitu dijawabnya gimana ya Nas ya, di umur 3 tahun dulu deh. Iya, selalu aku lagi beberapa kali aku udah sering mention, mungkin teman-teman udah dengar atau mungkin baru pertama kali dengar. Aku akan bilang kalau anak-anak tuh nanya, kita ulang dulu pertanyaan mereka sambil kita ngasih waktu buat kita pikir. Gitu. Jadi kayak kita mengulang pesanan di ojek online atau GoFood, aplikasi sesuai pesanan ya. Jadi kalau anaknya nanya, kita ulang dulu. Oh iya, mama dengar kamu nanya ya, kenapa sih ini kayak gitu? Atau papa dengar, ini kamu nanya ya, ini kenapa sih harus dicolok gitu? Sampai tau nggak, pernah ada anak yang nanya, di USB itu seberapa sih kok bisa pindahin file? Pusing nggak pertanyaannya? Nah, tanya aja ke Bontor, Nas, bisa nggak ya si Bontor jawab? Nah, sampai ada profesor di ITB itu bikin namanya festival anakbertanya.com. Jadi anakbertanya.com itu udah ada kuncian-kuncian jawaban. Kalau misalnya orang tua di rumah ngerasa udah pusing banget nih jawabin pertanyaan anak-anaknya, terus cari di anakbertanya.com itu. Karena orang-orang ahli di bidangnya kan, orang makin ahli di bidangnya tuh makin bisa simplify ya, Karya. Nah, jadi ada orang-orang ahli menjawab. Sederhana. Gitu. Jadi itu bisa dilakukan. Tapi kalau kita lagi buru-buru dan kita nggak punya waktu untuk menjawab, kita itu bisa loh mengajarkan anak secara langsung attitude bahwa memang namanya belajar itu seumur hidup, dan bisa jadi kita nggak tahu. Jadi kita bisa bilang, dan bisa jadi jawabannya belum tahu sekarang gitu. Iya, betul, jadi orang tua jangan khawatir kalau nggak bisa jawab pertanyaan anaknya saat ini gitu ya. Oh, ini Angela mau nunjukin sebentar ya. Angela mau nunjukin. Tadi Angela gambar rumah. Ini rumah Mama Karen katanya. Wow. Makanya pink. Pakai crayon ini. Oh, she can't hear us betul karena gue pakai earphones. Tapi ini tadi Angela gambar. So, babe, don't jump there. Jumpnya di sini ya. Kalau kamu loncat di situ nanti HP-ku goyang-goyang. Thank you. So, iya. Apa tadi? Bertanya. Oke. So, iya. Tenang aja itu. Kita mungkin memang panik. Apalagi kalau pertanyaannya yang tabu gitu ya, Nasi. Tabu atau kayak emang itu di luar kemampuan kita gitu. Kayak misalnya tadi USB. Kali gue Google dulu juga gue nggak bisa jawab sih, Nas, gitu. So, it's okay to tell them, yaitu divalidate, I can hear you gitu. Misalnya si anak ini, si Budi gitu. Oh, Budi pengen tahu ya, USB itu, ini validasi yang Anas bilang ya. Iya. Abis itu kita bisa bilang, mama atau om, tante, tahu sih, itu good question sih, tapi aku nggak tahu gitu. Kita cari sama-sama yuk gitu misalnya. Kalau mau Google bareng misalnya gitu. Atau kalau misalnya, kayaknya dan kita bisa juga bilang gini, itu halo? Courage to keep asking, because that's the thing. Sama aja menurut. Yes. Halo? I'm okay gitu. So what I'm about to say is, di 2 titik itu banyak kan orang tua yang capek dan malas jawab, Mas. and yet di kedua ya itu yang macet aku Anas doang. Di ini ya, aku masih yang lancar macet siapa? Aku juga macet. Kayak udah back nih, Nas. Di tempat aku Karina mundur. Oh, aku dan Karina sama-sama di gua lu
blur semua. Iya, di gua tadi suara lo. Iya. Ya, semoga nggak parah-parah banget nih ya. So anyway, Apalagi habis gue ulang hujan deh ya. tempat gue. Iya. Gue Ya. ulang ya. Bahwa tadi ini Beb, nggak apa-apa, nggak dipegang udah kedengeran kok. Tuh. Tadi si Angela melihat mic ini kan di earphones gue, lalu dia mendekatkan ke mulut gue, lalu gue bilang nggak apa-apa, kalau ini nggak dipegangin juga masih kedengeran. Anyway, can you hear me, Nas? Gue masih macet-macet atau sudah? I mean, kalau blur doang sih gue nggak peduli ya. Suaranya oke kok. Suaranya lancar. Oke. Gue ulang lagi tapi nggak apa-apa. Tadi gue tanya, kalau blur ya udah ya guys, mau diapain lagi? Yang penting suaranya jelas gitu. So I was saying, gue observe orang tua klien-klien gue yang anaknya umur 3-an itu, sama orang tua klien-klien gue yang umurnya remajaan itu mereka banyak yang keluhannya capek, Mbak, gitu. Capek jawabin capeknya anakku. Udah sampai frustasi. Capek jawabin, karena memang bener, gue juga nggak bilang ibu bapak nggak boleh capek gitu, gue juga gue juga nggak bilang kayak gitu, tapi gue bilang I validate them as well gitu, kayak iya ya, memang menjawab pertanyaan beruntun-runtun itu ya bisa melelahkan ya, gue bilang gitu. And yet your kid needs some answer gitu. Dia di umur berapapun nih ya, Bapak Ibu ya, kakak adik teman-teman gitu ya, di umur 3 maupun di umur 13, dia perlu tanggapan yang bukan udah deh nggak usah nanya-nanya lagi. Jangan pernah bilang kayak gitu ke anak. Jangan pernah gitu, karena itu akan discourage dia untuk bertanya. Terus nanti dia kan tetap penasaran ya. Terus nanti nanyanya kemana, Bapak Ibu gitu. If you're not gonna answer your kid, they're gonna ask somewhere else, and you're gonna regret that you did not answer them gitu. Mereka nanyanya ke tempat lain dan nggak tahu ya jawabannya kayak gimana dari orang lain gitu. Bukankah lebih baik ya itu tadi, even if you don't know the answer yet, you validate, abis itu yuk kita cari sama-sama, atau mama nggak tahu, kita coba tanya papa yuk gitu. Tapi bukan juga dilempar, bukan kayak sana tanya papa aja gitu. Jangan kayak gitu juga gitu. So nah kalau misalnya nih aku jawab, ini Bu Hasni ya kayaknya ya, aku jawab dulu. Kalau memang pertanyaannya timbul terus sampai capek kan, ya itu maksudnya bikin capek kan, it's okay to pause and tell them. Tunggu ya, adik pertanyaannya. Iya, nah itu adik pertanyaannya menarik deh. Tapi misalnya tapi mama harus kerja nih, atau kayak, tapi mama juga bingung banget nih sekarang jawabnya. Gimana kalau kita besok pagi gitu misalnya, atau kayak besok sore kita obrolin lagi gitu. Jadi nggak harus kok mereka dijawabin sekarang, asal tetap ada tanggapannya dulu dan penjelasannya. Even in counseling ya Nas, I do this gitu, karena gue at the end of sessions gue sering tanya, ataupun di tengah-tengah session gue suka nanya ini ke any age lah. Gue tanya, is there something you wanna ask me? Gue tanya kayak gitu. Terus sometimes they ask me entah difficult questions atau questions yang nggak bisa dijawab dengan singkat gitu, dan sedangkan waktu kita sudah mau habis gitu kan. Jadi ya gue bilang thank you for asking, and aku bakal catet, gue bilang kayak gitu, ini nanti kita bahas di sesi berikutnya, oke ya, gue gituin, and then mereka kayak oke gitu, and ya beneran gitu, nanti dijawab waktu kita ketemu lagi. Sama bahkan ada hal-hal yang gue sendiri perlu research karena gue nggak pernah dengar apapun itu yang dia tanyakan, dan gue bilang oke, aku research dulu and I'll see what I can find, and we'll talk about it when we meet gitu. So they're fine with that, instead of kalau misalnya gue kaget banget sama pertanyaan mereka yang kayak, apa ini pertanyaan, terus gue langsung kayak, hah, apa sih kok nanya kayak gitu, nggak usah gitu loh. Dan itu banyak banget orang tua yang kayak gitu. Jadi
Ya udah gitu. Nah, kalau misalnya ini ada orang tuanya sudah baik tanggapannya, tapi tante omnya misalnya yang kayak langsung dismiss atau kayak jawabnya nggak kelihatan, jawabnya nggak sesuai harapan gitu ya. Itu kita langsung kalau kita sudah dengar tanggapannya si om tante gitu atau si orang lain itu, jangan terlalu lama dibiarin sampai anak ini nyerap informasi itu. I would say langsung ajak anak ini ngomong, ya jangan di depan om tantenya ya, kan kita juga we don't wanna put down si om tante di depan anak ini juga gitu. Tapi habis itu ya kita bilang ke anak kita apa yang kita observe. Tadi mama denger kamu nanya ke om, ke tante ini ya, terus om tante jawabnya gini ya gitu. And then we can discuss it, and then we can share our perspective gitu, instead of jangan dengerin si om ngomong apa itu kayak gitu. Karena itu juga jadi nggak bantu dia berpikir secara mandiri gitu. Kalau dari aku gitu ya, Anas ada tambahan nggak buat kayak ini perbedaan pengajaran? ini di umur berapapun menurut gue relevan nih, di umur 3 ataupun 13 ya tadi. Iya, aku pengen jelasin ini sih, Kar. Biasanya kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua itu kita lebih bersemangat ngelakuin sesuatu kalau kita tahu why-nya atau kenapanya. Nah, buat orang tua di rumah yang katanya tadi, aduh kok anaknya abis dijawab ada pertanyaan lagi ya? Kok pertanyaan nggak abis-abis? Let me tell you why. Otak mereka itu lagi kayak bunga, kayak kelopak bunga lagi kebuka gitu loh. Jadi tuh mereka kayak udah mulai aware sama lingkungan. Beda kan dibanding umur 2 tahun atau 1,5 tahun, mereka belum begitu aware sama lingkungan. Jadi mereka lagi kebuka banget, mereka kayak bingung segala hal. Mungkin kalau teman-teman yang pernah punya pengalaman ke luar negeri dan pergi ke negara yang totally beda sama kita, segala hal tuh kita tanyain. Kenapa orang ngantrinya begini? Kenapa pakai bajunya gini? Exactly. Mereka tuh baru ngeh. It's new territory ya, Nas ya. Beda ya, bahkan rumah saya itu ada hal yang saya tuh baru nanti kalau diajak pergi keluar ke rumah, semua hal tuh baru. Jadi dia belum punya database. Jadi setiap kali pertanyaan muncul itu adalah karena sinapsnya di otak tuh lagi kebuka, pengen tahu. Kalau ada informasi yang relevan, dia masukin ke dalam syaraf-syaraf di otak dan masuk ke folder memori. Jadi ini adalah tabungan-tabungan untuk nanti anak tuh namanya siap sekolah ya kalau buat yang teenager. Tabungan-tabungan untuk investasi supaya nanti mereka itu udah punya prior knowledge, udah punya pengetahuan sebelumnya. Karena guru-guru di sekolah ataupun saya sama karena sebagai itu kalau ketemu anak pasti sangat bisa membedakan mana anak yang di rumah itu sering diajak ngobrol, sering diajak tanya jawab, mana yang sering diajak diskusi, sama anak yang sama sekali nggak ada data. Kemarin aku ketemu klien umur 9 tahun dia nggak ngerti cara mencet cat air, dan dia nggak paham gimana cara memperbanyak cat air dengan air. 9 tahun. Sampai aku masukin air, dia kayak, bisa kayak gini ya? Aku yang kayak, ya ampun ini di rumah diapain ya? Kok kayaknya nggak ada database sama sekali, kayak gitu. Nah, kalau di usia teenager, mereka juga ini tahap awakening yang kedua, kayak, terutama dalam relasi-relasi ya. Bukan cuma hal-hal fisik. Dalam relasi kayak, ternyata ibu aku tuh nggak kayak ibu yang lain ya. Ternyata ibunya temen aku tuh kayak gini ya. Ternyata remaja lain seumur aku di luar negeri hidupnya kayak gini ya. Remaja lain di Afrika atau di daerah yang pelosok Indonesia hidupnya kayak gini. Jadi dia baru ngeh lagi. Ternyata hidup itu nggak seperti yang aku tahu di rumah. Nah ini kan juga kesempatan teaching moment lagi kayak tadi otaknya lagi kayak mahkota bunga kebuka. So it's very good opportunity untuk kita masukin hal yang bisa menjadi diskusi. Memang cara pendekatan itu mesti ngobrol. Karena kalau kita cuma pakai harus-harus, jadi ada satu klien remaja aku yang bilang gini, Kak Anas, ibu aku tuh punya 1000 aturan. Aku tantangin, gitu, ibu kamu 1000 aturan, apa aja ya? Terus kita hitungin, ternyata tidak lebih dari 10. Rasa emosinya, rasa subjective experience-nya tuh kayaknya banget gitu. Kayak banyak banget ya. Iya, ternyata setelah ibunya pergi konsultasi ke psikolog dewasa, ibunya dikasih tahu nih bahwa mendampingi anak remaja, dan aku yakin ke anak teenager umur 3 tahun juga, kadang-kadang tuh nggak selalu kita pakai verbal loh. Kadang-kadang just be present. Kayak tadi Karina sama Angela ngegambar. Angela gambar, Karina gambar. Kalau sama anak remaja, dia nonton, kita baca. Tapi kita di sebelahnya, atau dia lagi ngerjain tugas sekolahnya,
kita di sebelahnya ngerjain yang lain, just be present together, kayak kita mungkin punya gebetan atau pacar ya, cuma bareng-bareng aja tapi ngerjain masing-masing aja tuh udah mengisi tangki cinta mereka loh. Yap. And I think the another term yang gue barusan kepikir karena dari penjelasan lo ya, Nas. Di kedua titik ini tuh ada faktor eksperimen. Gitu ya. And dan faktor mungkin kesadaran, ada awakening. Iya, makin ngeh, ya itu ya, gue sukanya pakai kata ngeh gitu, kayak makin ngeh, oh gitu, makanya kayak it's as if the world is new gitu. It's simply because dia udah makin gede, yaitu dia makin gede, makin ngeh, makin kayak oh gini tuh dunia gitu. Dalam hati mereka kayak gitu. Dan di 3 tahun kayak gitu, makanya jadi kayak makin penasaran, makin apa. Di remaja juga walaupun dia udah dari umur 3 tahun sampai umur 11-12 tahun udah menjalani hidup, tetap ada lagi kebaruan-kebaruan yang baru disadari di umur remaja yang kayak kan I mean it's fair, karena emang kita juga dengan sengaja sebagai orang dewasa, kita memang banyak hal yang memang kita tutupin kan dari anak kecil gitu. Karena ya dia belum perlu tahu, bukan karena kita bohong atau apapun gitu. Karena di umur segini dia belum perlu tahu, tapi begitu dia udah gedean sedikit, hal-hal lain nggak selalu tentang personal things ya gitu, tapi hal-hal lain baru kita reveal sedikit-sedikit ke dia, si remaja ini. Dan di momen-momen itulah dia kayak wow gitu, dia kayak oh gitu toh dunia gitu. And then they're curious and then they want to experiment. So here's the thing, kalau di remaja itu, kalau eksperimen itu kan menurut gue lebih banyak terjadi di masa remaja ya. Makanya kalau kita sekarang udah gede, kita ingat-ingat masa remaja. Oh by the way, masa remaja bisa diingatnya span dari umur 12 sampai 17-18 tahun ya teman-teman. Jadi jangan cuman remaja kecil gitu. Tapi dari umur 12 sampai 17-18 tahun, bahkan sebenarnya after tahun kan. Iya gitu. So remember those times. How many times did you wanna try something yang nggak boleh? Gitu. Whether or not abis itu lu beneran coba, itu beda cerita gitu. Tapi lu ada kepengennya, ada penasarannya gitu kan. Kalau di anak umur 3 tahun ada juga, tapi lebih ke hal-hal kecil kayak nyobain itu pedes apa enggak, nyobain ini botol dipegang dingin atau basah apa anget apa gimana kayak gitu. Atau nyobain konkret ya. Iya gitu, belum yang kayak ya itu kalau orang anak remaja kan kayak ngerokok tuh rasanya kayak gimana ya gitu, atau kayak shisha itu rasanya kayak gimana ya gitu. Anak umur 3 tahun karena dia belum konten yang buat orang dewasa juga sih. Iya atau gitu. Terus kartun-kartun dan bisa jadi misalnya. gini Nas, penasaran di mana yang di umur dia misalnya lagi nonton film terus orang tuanya nutupin matanya kan gitu. Kayak nggak boleh lihat. Itu makin penasaran. Tapi I'm not saying you shouldn't close their eyes or whatever, tapi kayak just be aware bahwa ketika Anda menutup mata dia atau nutup telinga dia, jangan dengerin gitu kan misalnya. Itu makin penasaran cuy. Gitu. Jadi di validate aja. I know you're curious gitu. I can see that you're curious about this gitu kan ya. I can see that mereka suka nguping juga by the way, sama anak umur 3-4 tahun. I'm pretty sure Angela lagi di luar, but I'm pretty sure Angela dari tadi nguping gua gitu. Cause she's curious. She wants to know what I'm doing gitu ya. So sama anak remaja kan juga kayak gitu, tapi mereka udah lebih jago aja ngupingnya. Kayak kalau anak umur 3 tahun mah jelas-jelas nguping gitu. Tapi kalau anak 13, 14, 15 tahun ngupingnya udah nggak perlu kelihatan Bapak Ibu. Makanya hati-hati when you fight with your partner, you think your kid does not hear you, they hear you. If you can hear yourself from the other room, iya. Orang tua suka bingung, kok kita ngomongnya tuh di belakang, atau saya lagi ngomong sama tantenya atau siapanya, kok dia kayak denger padahal dia main di sini. Makanya that's why kalau di ruang praktek konseling, aku sama Karina itu tidak akan memasukkan anak ke ruangan bersama orang tua dengan orang tua yang ngomong, nih anak saya tuh gini. Itu bener-bener jeopardizing their mental health sih, dan self concept. Jadi selalu pastikan anaknya di luar, kita ngobrolin anaknya di dalam, orang tuanya ngobrol di dalam. Dan ini perlu kita lakuin dalam keseharian. Kebayang nggak kalau dia sering dengar
ibunya atau bapaknya komplain ngeluh soal dia ke telepon ke omanya, ke tantenya. Jadi dia merasa, dan ini yang ngomong kan orang tua, sekali lagi anak-anak budak cinta nih ke orang cinta tua. pertama ya, betul. Iya. Orang tua tuh cinta pertama anak. Oh, aku tuh nyebelin ya, aku tuh nggak oke ya, aku tuh nggak penting ya buat kamu, aku tuh nyusahin kamu ya. Aduh, itu tuh hati terkotek, guys. Iya, kasihan ya. Jadi be careful what you say in front of them, bahkan yang bukan Anda ucapkan langsung ke dia gitu. Kayak bahkan yang Anda ucapkan ke orang lain gitu ya, dia denger cuy gitu. Jadi be careful. And gue sih, kalau gue tadi persis banget yang Anes bilang, kalau lagi counseling gue nggak mix gitu ya. Tapi kalau memang ada, ini terutama buat yang anak yang kecil-kecil banget sih memang biasanya, dimana gue perlu ngajarin orang tuanya sesuatu gitu ya, yang dia perlu ngelihat how I interact with this kid gitu ya. Idealnya honestly rekam, abis itu nanti orang tuanya nonton dan kita bahas bersama ya. Sebenarnya idealnya kayak gitu menurut gue. Tapi gue pernah seintervensinya, misalnya seorang tua diajak masuk, gue make sure gue bilang, ibu, bapak, I'm letting you inside. Gue bilang kayak gitu ya. Ini gue izinkan, but you sit down and you do nothing. Gue bilang kayak gitu. And I make it very, I don't care. I make it very clear that you just watch here. You don't, even if this kid kayak misalnya ditanya sesuatu terus dia diem aja nggak bisa jawab, nggak usah jawab dong, mbaknya nanya, kakaknya nanya gitu. Nggak usah, gue bilang kayak gitu. Jadi ada sesi-sesi di mana justru gue dengan sengaja, ini ya intinya gue make sure ya ini memang orang tua yang bisa diajak kerjasama gitu. You come in, I let you come in, you sit and you do nothing. You just observe how I interact with your child, because this is how you learn. Karena dan ini bukan di sesi 1 biasanya, ini di sesi di mana gue sama anaknya sudah nyaman dan sudah interaktifnya udah pas gitu ya. Lalu gue juga bilang sama anaknya, gue minta izin sama anaknya. Gue bilang, aku ada ide, gue bilang kayak gitu. Apalagi kalau misalnya si anak ini kan, ya dia sebenarnya pengen ngomong sesuatu ya ke orang tuanya, tapi dia nggak tahu caranya gitu. So I will ask the kid, I say, hey, I have an idea. I think if your mom comes in, sorry ya bahasa Inggris ya, if your mom comes in and she sees me and you doing this thing gitu ya, I think she can learn something, and nanti di rumah jadinya dia lebih ngerti gimana cara main sama kamu atau cara belajar sama kamu gitu misalnya. Boleh nggak kita ajak mama masuk satu sesi? Gue tanya kayak gitu. Ini anak umur 4-5 tahun juga bisa ditanya, Bapak Ibu. Jangan khawatir gitu ya. And if they say no, I don't do it. If they say yes, I do. I say thank you and I let them in. Lalu gue akan bilang, if at any point you want your mom to leave, tell me. And I will ask her to leave. And ibu bapaknya udah gue jelasin, tolong jangan baper karena ini sesi dia, bukan sesi bapak ibu gitu. Kalau lagi sesi bapak ibu, baru it's your session, it's what you need, it's what you want. But this session is your kid, so it's what she needs, he needs, and he wants. So I will respect your kid gitu. And I've done this several times. Kalau yang remaja sih belum pernah sih. Remaja pernah sekali gue cobain, Nas. Wow, perang dunia, Nas. Perang dunia itu di Live Spring, gue inget banget. Kelar sesi itu, other counselors was like, Kar, what happened? Gue kayak, I tried something. They were not ready. So, that's how it works. We treat them like humans gitu kali ya. Di umur itu kayak, berapapun. Iya, kayak quotes-nya Dr. Seuss. Dr. Seuss salah satu tokoh cerita anak-anak terkenal banget di Amerika. Dia bilang, a people is a people, no matter how small. By the way, gue mesti minum bentar ya. Person is, go ahead. So ada yang mau tadi kayak gue coba cek ya, ada yang mau bertanya tentang, bentar. Tadi ya Om Tante udah gue jawab ya. Orang tua juga harus jujur kalau dia nggak tahu jawabannya. Yes, definitely. Ini ada
Mbak Gina, Desiana, anakku kalau di sekolah selalu nanya apa yang teacher jelaskan dengan detail. Jika belum masuk logika dan nalar dia bakal terus nanya. Kadang kita sebagai ortu bingung harus jawab apa. Oke, paling ya definitely ini di umur berapapun, tapi mungkin Mbak Gina bisa cerita ini anaknya umur berapa. Kalau di aku sih basically ketika memang betul anak bakal terus nanya until it makes sense to them gitu. Jadi kalau belum make sense, ya itu masih kayak, hah? Gitu. So, we cannot say, udah mama udah jelasin masa nggak ngerti sih? Nggak bisa ya, Bapak It Ibu ya? takes time sometimes to understand something gitu. Nggak bisa. You know what I do? Kalau anak gue udah menjelaskan ini mau ponakan gue, mau klien gue udah coba jelasin, gue tanya balikan, udah paham belum maksud aku apa? Kalau dia bilang, atau dia diem aja atau kayak belum gitu, oke, hold on, let me try something else. Bukan gue bilang, aduh kamu harus ngerti. Bukan, gue yang mencoba mengubah cara penjelasan gue sampai dia ngerti gitu. So I tell them, hold on, give me a moment, let me try something else. And when I say I try something else, sometimes ini Mbak Gina ya, sometimes aku menjelaskan ya pakai kertas, pakai gambar, pakai diagram, pakai analogi gitu. Jadi mama papa boleh banget kemampuan berbahasanya ditingkatkan supaya jadi jago ngasih analogi gitu, karena kadang mereka butuhnya itu, dan analoginya harus yang mereka paham sehari-hari ya. Jadi kayak kalau misalnya nanya tentang luar angkasa gitu ya, ngasih analoginya tuh jangan tentang apa sih area yang nggak pernah mereka lihat gitu, harus something at home. If something at home you can use to explain the outer space, use it gitu. Karena otherwise dia tetap bakal nggak ngerti kayak apaan sih. Mau diputerin, ini buat anak yang kecil banget ya, mau diputerin video luar angkasa juga dia nggak bakal ngerti karena ini nggak pernah dia lihat dalam hidup dia gitu. So it's good to have examples and concrete examples, including with teenagers ya, honestly ya. Karena gue inget banget, gue kalau waktu gue remaja nih, gue mulai reflect when gue remaja, tapi I'm pretty sure we're gonna have to talk about this in another session tentang sex education ya Nas ya, sex education ke remaja gitu. Tapi gue pernah ya gini, karena gue merasa nyaman dan aman bertanya apapun ke bapak ibu gue gitu ya, gue pernah, nih kayak gue pernah cerita juga sih honestly di salah satu IG live, gue pernah tanya nyokap gue dan bokap, kita lagi liburan, intinya gini, kita lagi liburan ke Bali, terus nginep di Hotel Hard Rock. Terus di Hotel Hard Rock itu ada kayak kotak gitu Nas, kotak kardus gitu. Kan biasanya kalau masuk hotel banyak barang gratisan kan. Terus ada kotak gitu dan gue kayak apaan nih gitu ya. Terus gue baca dong, gue bisa bahasa Inggris ya. So I read it. I'm gonna have to speak English now because my girl is here. So I was like, what is this? What is condom? And then I mean I've heard of it gitu ya. But then I go to my mom and I ask, "Hey mom, can I open this? Because I want to see what's inside." Whereas I know some kids would not do that gitu ya. Mereka hanya akan penasaran terus tanpa bertanya pada mama papanya gitu. What I did was, ini bapak gue juga ada di situ ya by the way, tapi ya pokoknya gue bilang, "Mah, boleh buka nggak? Aku pengen lihat." Gue bilang kayak gitu. And my mom did not freak out. My mom she's learned a lot. Jadi she did not freak out. Dia bukan kayak, ini kan banyak nih orang tua yang kayak gini. Apaan, jangan dipegang gitu. Taruh gitu ya. Anak kecil jangan pegang kayak gitu. Guys, if you do that to your teenager, oh God, dia bakal makin penasaran. Jadi what my mom did, dan I'm pretty sure dia stres dalam hati gitu. I'm pretty sure dia dalam hatinya kayak, aduh gimana nih cara jelasin ke anak gua gitu ya. I'm pretty sure she was confused, but she did not show it. She was like, okay. Ini by the way, ini gue juga sama kakak gue cuma bedanya 1 tahun ya, kakak gue cowok. So I was like, we were curious gitu. So what my mom did was, okay, mau lihat ya, jangan yang itu, dia bilang itu mahal. Nyokap gue bilang kayak gitu. Iya. Gue punya cerita menarik juga soal ini nih. Iya. Apa gimana Nas? Iya. Adik gue. Halo.
si Maria itu, maaf ya Maria, aku pakai banyak ceritanya dia nih. Dia mulai bisa baca, begitu dia bisa baca umur 3-4 tahun itu, dia tuh apapun yang ada di jalan dia baca. Misalnya tulisannya jalan tol, lampu merah. And then you know what? Di Jakarta itu ada klinik pil biru gitu kan. Klinik Viagra. Dia nanya ke emak bapak gua, pil biru tuh apa? Kenapa harus ditulis itu pil biru? Kenapa gitu? Emang warnanya biru kayak gitu. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti ini memang kita tuh makanya perlu banget paham kemampuan paham teori ya, paham tahu teori kemampuan perkembangan kognitif anak di usia 3 tahun. Jadi kita nggak kelabakan buat jawab karena kita nggak perlu kasih jawaban yang ekstrim. Cuman kayak ya memang ada obat khusus yang mungkin warnanya biru gitu. Jadi tulisnya seperti itu. Yang minum, yang minum biasanya orang gede, orang yang udah dewasa gitu. Terus mereka biasanya gini, kalau kita jelasin santai, mereka juga cepet ya udah terus nanti berubah ke hal yang lain. Dan kalaupun lanjutan pertanyaan tuh biasanya ya kayak, oh jadi anak kecil nggak boleh minum ya gitu. Iya, udah. Gituin aja. Udah. Karena anak kecil kayak anak kecil tuh cukup paham ada layer yang berbeda antara dunia orang dewasa sama dunia anak kecil gitu. Makanya dia nggak semuanya dia pengen tahu kok. Believe kayak aku jadi orang dewasa tuh dia happy banget, tapi dia akan tahu kalau ada hal-hal yang emang buat anak kecil tuh belum boleh. So learn to regulate your feelings. I mean, we've talked about this many times. Tapi orang tua di anak umur 3 tahun dan itu teenager terutama gitu ya. Regulate your feelings like a pro. You need to regulate your feelings like a pro. Karena kalau enggak nanti reaktif, terus anaknya ya itu entah ngerasa dia salah gitu ya, padahal nggak salah lo nanya. Atau ngerasa ya ini dia nggak penting atau dia ya bukan hak dia bertanya gitu ya. Jadi padahal itu hak dia bertanya, tapi kan again tadi ya, we don't have to answer right away. So I think gue lanjutin sedikit atau enggak? I will go back to my condom story when we talk about sexual education aja later ya. But intinya gue sebagai anak remaja itu, gue the teenager ya waktu itu, gue pernah penasaran seperti itu. Dan ya itu karena gue selalu cerita I have an unfair advantage di mana I feel safe to ask my parents anything for most of my life gitu ya, and I did, and they showed me, which means gue nggak perlu Google, gue nggak perlu nanya ke orang lain bentuknya kondom gitu ya, gue nggak perlu nanya ke orang yang salah tentang hal-hal ini gitu. So I'll just keep it a surprise karena ujungnya menyenangkan dan seru sih. Maksudnya bukan menyenangkan, ujungnya lucu. Tapi I'll go back to it when we talk about sexual education. So what else ya Nas yang perlu banget orang tua pahami ketika menghadapi drama-dramanya anak 3 tahunan sama anak remaja gitu? Ada helpful tips apa lagi? Menurut gue tentang emosinya. Karena by knowledge, pengetahuannya tuh gini teman-teman. Otak manusia itu yang lebih berkembang dulu tuh otak area emosi. Jadi kalau digambar, kalau ini otak kita, ini otak emosi, baru ini otak yang bisa berpikir rasional. Dan ini sama-sama ada perkembangannya yang berbeda di usia 3 tahun maupun teenager. Tapi sama-sama otak emosinya itu lagi aktif. Makanya kalau tadi misalnya klien aku cerita, anak saya suka mukul-mukul, anak saya suka lempar-lempar barang kalau dia lagi kesel. Sebenarnya kan kuncinya bukan kita ambil barangnya. Lalu aku bahkan lihat sendiri kemarin itu bahwa kalau anaknya nangis, orang tuanya makin naikin suara. Dia enggak. Kira-kira anaknya jadi tenang nggak kalau digituin? Kalau kita lagi takut, kita jangan takut, Karina jangan takut. Kira-kira makin takut nggak? Gitu. Jadi kita mesti yang kayak, oke. Jadi aku ajarin kemarin untuk 30 kali. Makanya tadi aku setuju banget sama Karina, mau nggak mau nih teman-teman, kalau kita jadi orang tua, tugas kedua itu adalah mencari ilmu-ilmu perkembangan tentang pengetahuan mengasuh anak ya, dan di setiap tahapan usia. Tapi nomor satunya itu adalah berlatih cara-cara bisa mengelola emosi kita sendiri. Mungkin ada yang butuhnya latihan napas, butuh journaling emosi, atau kita cari konseling profesional. Karena apapun ilmunya ini, kalau kitanya nggak tenang, nggak bisa. Mama aja bohong ya. Aku bilang, iya mama dengar kamu lagi sedih ya, mama dengar kamu lagi marah, muka kamu nangis, merah, kamu marah, tapi itu tidak aman.
Nah, pada anak-anak 3 tahun yang kemampuan bicaranya ada keterlambatan, biasanya lebih banyak masalah emosinya karena kan belum bisa bicara. Maka kita juga ngomong pendek-pendek, tidak aman. Jangan ceritain panjang lebar. Ini karena kan habis dibeli di sini, jangan. Nggak aman. Mama mesti ambil. Lalu kalau ngomong itu lebih banyak dipakai gestur-gestur gitu kan. Nah, kalau anak teenager, anak-anak remaja itu juga sama. Mereka itu bukan masalah boleh atau nggak boleh, tapi cara kita ngomong karena mereka lagi sensitif banget sama intonasi suara pada saat kita ngomong. Iya. Gitu. Ada ini sih, gue nggak akan jelasin terlalu detail terkait neuroscience-nya ya, tapi kalau teman-teman mungkin Anas bisa bantu ketikin ya, lagi pruning kan Nas, mereka lagi synaptic pruning. Jadi kenapa mirip gitu ya? I think ya ini by the way banyak nih neuron-neuron yang baru nyambung gitu loh, sama kayak di umur 3-an baru nyambung, jadi kayak wah haywire gitu, jadi agak-agak kacau gitu kan. And then di umur remaja itu lagi apalagi mau puberty dan segala macam, bukannya baru nyambung tapi ada yang hancur-hancur dulu untuk masang yang baru, itu juga haywire lagi gitu. Makanya emotionally unstable, emotionally labil, makanya kita nyebut anak remaja labil. Gue sih inget aja, gue gak usah ngatain anak remaja lain ya, gue sih inget diri gue sendiri, gue tuh remaja sih lumayan. Dan remaja itu butuh jeda untuk memahami sesuatu, karena aku baru seminggu lalu, hari Senin, itu persis minggu lalu, ada sesi bahas tentang online bullying ke anak-anak kelas 7, kelas umur 13 tahun. Dan itu guru-gurunya amazed, dia bilang, wah kok hebat ya kalau Miss Anas yang kasih sesi pada mau ikut ngomong gitu. Karena aku masuknya tipis-tipis dan I know how the technique, dan aku tahu, aku bilang ke mereka, teman-teman tuh ngerasa nggak sih di umur remaja itu kadang untuk menjawab atau merespons sesuatu tuh nggak langsung bisa cepet, takes time. Sementara kalau orang yang nggak ngerti, kayak ayo dong jawab sekarang. Dan aku bilang, anytime you want to answer, jawab aja. Lalu sebelum mereka jawab, kita openness dulu, kita closure dulu. Kita yang cerita, oh waktu dulu ya, karena sih pas umur kalian ya, aku tuh gini-gini. Nah, sambil kita cerita, kadang-kadang mereka jadi ada insight. Oh iya ya, lalu mereka jawab gitu teman-teman ceritanya. Jadi mau nggak mau, interaksi sama anak umur 3 tahun maupun sama 13 tahun, aku yakin kita tuh juga harus menjadi manusia ya, Kar. We have to be open to, we have to be vulnerable, tentu dalam batasan yang aman dan nyaman ya untuk sepanjang sesi kayak gitu kan. Aku cerita waktu bahas online bullying, aku cerita dulu aku umur 4-5 SD tuh nggak tahu, waktu kesel aku pernah loh nendang perut adik aku gitu, dan aku ngerasa bersalah, cuman dulu aku juga kok melakukan kayak gitu. Itu kan yang bikin mereka jadi kayak, oh I'm feeling safe. Nah ini penting banget nih, karena dari perkembangan otaknya, anak-anak itu baru bisa belajar kalau mereka merasa safe secara emosi. Secara emosi bisa safe itu kalau mereka ngerasa orang yang lagi ngomong sama mereka tuh bisa dipercaya. Makanya kalau anak-anak yang orang tuanya suka banyak bohong-bohong, misalnya nanti ada pak polisi loh, nanti kayak gini tapi nggak kejadian. Lama-lama anaknya dapat pola, ngomongannya nggak bisa dipercaya. Kalau kamu nggak bisa saya percaya, saya tuh takut sama kamu. Makanya dia gampang berulah. Tapi kalau kita bilang A, B, B, iya, enggak, kita nggak tahu beneran nggak tahu, kita beneran punya, anaknya akan feel safe and secure, jadi dia mau aja cerita apa-apa gitu. Iya, sama gue jadinya kepikiran gini, terkait mengajarkan ya. Gue, again, kalau gue, I practice this with my nieces aja ya gitu. Dan justru ya itu dia, karena mungkin karena gue nggak tinggal bareng sama ponakan-ponakan gue, memang most of the time their moments with me are nice gitu. Most of the time their moments with me are menyenangkan ya gitu. Jadi tapi itu justru makanya gue pakai momen-momen menyenangkan itu justru untuk quote unquote mengajarkan sesuatu gitu ya. Gue bukan paper and pencil learning ya. They don't need to. I'm not the teacher gitu. So what I do sih itu gue ajarin itu, tapi ketika mereka lagi happy justru bukan. Ini yang banyak banget dilakukan orang tua, baik itu si anak 3 tahun yang habis tantrum ataupun remaja yang lagi ngambek gitu ya. Langsung dimarah-marahinnya, diajarinnya tuh sekarang banget, Nas. Oh God. Bapak Ibu, teman-teman, itu lewat semua yang you just said to them in the moment. Mereka lagi sesenggukan, lagi nangis, lagi bete luar biasa. Diajarin sesuatu lewat semua. Trust me gitu. And then later when you remind them, kemarin kan mama udah bilang ya gini.
nggak bisa guys, karena nggak masuk yang kemarin, cause you taught it to them when they were pissed, when they were unhappy, they don't feel safe gitu. Iya. So hati-hati, bahkan itu kita memang perlu mendidik dan mengkoreksi yang salah. I'm not saying we don't do that gitu, tapi itu harus ketika justru diajarin ketika dia udah tenang dan udah reda dulu. Jadi kalau dia masih hot and heavy and like very lagi bah gitu ya, itu dikasih waktu, you know, don't leave, but dikasih waktu, you know, I'm here, just tell me when you're ready to talk gitu. Iya. Jangan malah Jeda kayak itu dengerin mama. Iya, jangan, itu kan yang sering Nes, lagi nangis gitu ya. Aduh, sedih gue dengerin. Apa inget ya? Lagi nangis kayak dengerin mama. Kamu nakal ya, nggak boleh ya. Gini. Nggak bakal masuk Bapak Ibu. You wanna bet, don't bet and don't even try gitu. Karena itu udah nggak work. Udahlah biarin orang lain yang udah terlanjur, yang udah tahu bahwa itu nggak work. Now if you've never done it, don't need to do it. If you've been doing it, you can stop doing it karena nggak work. Sama kayak di remaja, dia lagi bete banget, lagi apa? Sini kamu malah pergi gitu kan, misalnya ya. Balik ya, terus dengerin ya, kamu nggak sopan ya, mama lagi ngomong pergi gitu. Terus malah dimarah-marahin gitu. Nggak masuk juga Bapak Ibu gitu. So learn, you know, you're pissed. I know you're pissed karena gini. Kita memang bisa feel disrespected by our child. I'm not saying it's impossible. We can feel disrespected by kids. So if you feel disrespected by your kid, you need to regulate that feeling first. Kenapa Anda merasa tersinggung? Kenapa Anda merasa ini personal banget nih attack-nya gitu? Padahal enggak loh. Padahal anak tuh unlikely, kecuali yang udah agak bener umurnya lumayan advance ya. Memang udah vindictive namanya. Udah kayak, gue bakal dengan sengaja melakukan ini supaya emak bapak gue bete. Itu jauh, itu kayak itu tuh udah advance banget. Itu masih jauh kok, bisa bahkan kalau bisa itu tidak terbentuk pada anak gitu ya. Tapi kalau terlepas dari itu, they're mostly not vindictive, they're just pissed, not because they want to do this personally to you gitu ya. They're just pissed. They might be pissed at the situation. They might be pissed at like life in general. They might be pissed at the pandemic, but they blame you. They think you're in control of the pandemic when you're not. So marah-marah boleh lah. Kalau Anda merasa aku nemu lagi kesamaan teenager sama teenager kita mesti connect sama apa yang mereka suka. Kalau anak 3 tahun lagi sukanya Oyo, lagi sukanya Tayo, atau lagi sukanya si Little Pony, kita ngomongnya itu. Anak teenager, kelas 7, kelas 13 tahun, umur 13 tahun tuh lagi suka musik. Ya, kita ngobrolnya dari yang mereka suka dulu, kayak gitu. Dan bener di hari pendekatan zaman sekarang itu pendekatannya kan connection before correction. Jadi connectionnya dulu. Dan itu di hari kita bangun connection itu bukan hari kita ceramah loh. Kayak teknik marketing. Di hari ini kita kenalan, bukan hari ini kita jualan kan? Gitu. Jadi sama anak-anak hari ini connection dulu. Mungkin 2-3 hari lagi baru mama mau bahas dong atau papa mau bahas dong. Kemarin kenapa sih kakak kayak gitu? Iya. Sih itu kemarin gue juga baru share ya, all the types of things I've talked about in session with my clients, cemen remeh semua guys gitu ya. Tapi ya itu yang mereka maunya bapak ibunya juga tertarik ngobrolin supposedly hal-hal cemen itu sama mereka gitu. Sedangkan kalau gue sih gue nggak punya agenda apa-apa. I just I need to connect with this kid. So if they wanna talk about Fortnite, which I have, kakak gue sih main Fortnite, jadi gue bisa agak-agak tahu dikit ya. Gue bahkan pernah minta diajarin game sama klien gue, karena I can see, you guys need to be able to observe them fully. I can see in my clients' eyes when they light up, when they talk about something. Kalau misalnya gue yang duluan ngajuin topik gitu ya, kayak misalnya gue tanya, lagu favorit kamu apa gitu, terus dia kayak, ya kayak biasa, kayak misalnya dia jawab tapi kayak, ya
ini apa ya, semuanya juga bagus kayak gitu misalnya. Oke gitu. Yaudah gue nggak akan terlalu stay di situ. Gue explore terus dong. Kalau kayak buku favorit kamu apa gitu misalnya ya. Kalau di situ dia nyala, oh aku lagi baca buku ini nih Kak. Langsung kayak gitu. Iya. Beda ya. Ya udah, ngapain gue lama-lama ngomongin musik kalau dia maunya ngomongin buku gitu. So or vice versa, ngapain gue banyak-banyak ngomongin game kalau dia ternyata mau ngomonginnya temannya di sekolah yang nyebelin gitu. So I don't make them stay talking about what they don't want to talk about. Tapi itu gue bisa kayak gitu karena gue bisa melihat perubahan nada bicara dia, mukanya beda ketika ngomongin, and ini namanya mirroring and validation ya. I will mention what I observe to this kid, to this child. I will say, hey, tadi barusan atau ini udah ngomonginnya agak panjang gitu ya, and then I will say, can I tell you something gitu, kayak I can sense excitement when you talked about this thing gitu, and I don't have to ask them why. Kayak kenapa sih kamu semangat banget ngomongin ini gitu ya, nggak perlu nanya kayak gitu, karena itu dia bisa kadang-kadang juga ya nggak bisa jawab karena jawabannya cuma iya suka aja gitu, ya emang seneng gitu. So no, I don't need to ask them why. Gue jadi mirrornya aja kan, gue cuma tinggal bilang tadi waktu kamu cerita tentang bentar ya, tadi waktu kamu cerita tentang buku ini kamu excited banget ya, gue gituin aja. Terus dia bakal bilang iya, soalnya jalannya terus semua omongannya, dan somewhere in there will connect and we will get to talk about what we want to talk about eventually gitu. Gue tuh kemarin and I'm gue emang orangnya genuine ya. Gue baru nih hari apa? Ini hari Minggu. Kemarin gue ada sesi sama anak 11-an tahun, umurnya lupa gue. Pokoknya anak cowok preteen lah gitu. We talked about food. And I was excited too. Kayak dia tuh ngasih ke gue rekomendasi makanan, Nas, gitu. Dan gue genuinely excited karena emang gue suka makanan ya. Jadi gue kayak, oh oke, thank you ya. Thank you, you tell me about this restaurant. I will check it out. And I don't lie, gitu. I will check it out. And di situ tuh ada juga di anak umur 3 tahun maupun anak umur 13-an tahun gitu ya. Ada rasa bangga dan rasa ini kayak dia berdaya gitu loh, kayak bukan cuma berdaya, apa sih Nas nama termnya ya, dia tuh ngerasa kayak oh wow I'm helpful, or like oh wow ya? Iya, kayak I know something that this person doesn't, and they want to know, and I taught them this thing. Dan itu terjadi juga ketika kita nanya tentang suatu game atau sesuatu yang abis itu dia jelasin ke kita, itu kan dia ngerasa jago gitu. Because they are though. Kayak to be fair they are. Fortnite anak remaja sama gue ya jagoan anak remaja lah daripada gue gitu. And when they explain and I seriously ask, karena dia maunya ngomongin itu terus kan. Jadi ya gue lama-lama, you know what, I need to get to know this game. Jadi gue akhirnya ya tanya, hey, can you teach me how to play Fortnite? Because I don't know how to play it. Gitu. Yeah. And they will excitedly teach me how to play Fortnite. Wow. And they feel so good and they feel so accomplished. And yet what I regret to see di banyak orang tua adalah ketika anaknya excited tentang sesuatu tapi si orang tuanya nggak minat gitu ya. Iya deh, oh iya sana ngomonginnya sama papa aja deh, jangan sama mama gitu ya. Atau kayak itu anak kecil aja mau nunjukin gambarnya atau apa, kalau matematika jangan sama aku deh gitu ya. Kalau langsung reaksinya langsung digituin, they will feel shitty. I don't have another word. They will feel shitty. Tapi kalau memang itu bukan keahlianmu and they're asking for guidance, itu beda cerita. Tapi kalau ini dia yang mau cerita dan dia yang semangat ngomong gitu ya, you listen and you get curious and they will feel so good, and that feeling is sensational. That feeling they will carry. I don't want to cry anymore, but that feeling they will carry for the rest of their life, and they will feel good gitu. Karena nggak banyak orang, soalnya nggak banyak orang yang benar-benar genuinely interested sama anak-anak kecil ya. Mau itu anak umur 3 tahun ataupun 13 tahun.
ya apparently other than professionals gitu and like good enough parents yang memang sudah tahu how to parent well, nggak banyak yang tertarik, benar-benar genuinely tertarik sama cerita mereka. Jadi begitu ketemu orang yang wah gitu ya dipegang terus. So if your kid is on the dark web and they have online friends you don't know about, jangan salahin dia, jangan marahin dia dulu. Reflect on yourself. Kenapa dia sampai harus ke deep dark web of the internet? Karena they found someone who wants to listen to them there. Don't blame them for exploring the internet. Karena dia cuma mau nemuin orang yang tertarik sama kisah dia, sama mau dengerin semangat dia tuh kayak, gitu. Wah, kamu suka banget ya sama ini. Dan kadang-kadang orang yang tahu cara memberikan perhatian kayak gini mungkin bukan orang yang baik, tapi itu mengisi tangki cinta hatinya dia. Iya. Itu those are predator, guys. Jangan lebih jago dari jangan kalah sama predator ya gitu. Predator tuh jagonya luar biasa ngambil hati orang. Parah sih. Jadi orang tua I'm gonna end this soon because I have to play with my angel again. Tapi jangan kalah sama predator. And kalau tadi kelewatan bisa ditonton ulang. Semoga tadi internetnya jeleknya nggak terlalu lama, jadi tetap banyak konten yang terbahas. Because and I would suggest, yang tadi gue juga kepikiran, nonton, kalau yang belum nonton jadi psikolog lagi, jadi orang tua yang episode 1 yang 2 part, yang motivasi jadi orang tua atau kenapa jadi orang tua. Karena in short I can just say, kalau motivasimu salah gitu ya, salah dalam memiliki anak atau berkeluarga, itu bakal ngaruh banget di seberapa frustrasinya lo nanganin anak, baik dia umur 3 tahun maupun dia umur 13 sampai 15 tahun dan seterusnya gitu ya. Karena orang tua yang mindsetnya adalah ini anak harus gue bentuk jadi kayak gue gitu ya. Ketika anak itu motivasi jadi orang tuanya kayak mengasuh anak. When that is the motivation of having a child. Ketika anak nggak sejalan, kayak ide anak atau pendapat anak tidak sejalan denganmu gitu ya, you will be frustrated. And yet they're humans too, like we said, they're humans too, they're allowed to have a different opinion dong dari situ gitu ya. So I would say kalau yang belum, please do watch episode 1, itu 2 part, lumayan lama ya. Tapi I think it will really help you, terutama yang sekarang lagi banget frustrasi. Ini anak gue umur 3, 4, 5 ini kenapa begini amat gitu ya. Sama yang anak remaja sih honestly to me lebih susah di deal with ya. They are trickier gitu. Karena mereka udah setengah dewasa tapi masih setengah anak-anak gitu. Jadi kayak, gimana nih gitu. Sedangkan kalau anak kecil, they're clearly kids. They are, emang udah agak-agak kayak orang gede, tapi they're clearly still kids. It's still quite simple in quote-unquote gitu ya untuk deal with purely kids, and yet teenagers are not purely kids, but they are not purely adults either, so it's hard. Anything else, Nas? Anything else you want to say to close today's episode? Iya, jadi menurut aku sih makin lama makin kesini juga merefleksikan sesi jadi orang tua ya, Kar. Memang gabungan antara rasa cinta dan terus-menerus melatih rasa cinta dan pengetahuan itu tuh satu kesatuan ya. Cinta doang, kita nggak ngerti pengetahuan tentang anak ini di usianya tuh kayak gimana, cara berkomunikasi sama anak nggak efektif. Kita punya pengetahuannya tapi menyampaikan ke anaknya militer banget, anaknya nggak nangkep. Jadi dua-duanya tuh harus kombinasi ya, gitu. Harus holistik. Gimana kalau menurut lo, Karam? Iya. I agree. Kalau dari gue, how do I want to close this? I mean, I do have a lot of things. Again, kita always have a lot of things to still say. Makanya ya kita bahas di episode-episode berikutnya. Tapi kalau terkait ini tadi ya, terkait teenager sama teenager, silahkan ya, ini anjurannya ya. Silahkan ya, of course selalu kita ada anjuran refleksi diri gitu ya. Waktu Anda umur segitu kayak gimana gitu, maunya how would you wanna be treated gitu. I think I would add that tuh, kayak mungkin tadi belum dibahas, kayak
don't do to your kid Dulu what you kita pengen diperlakukan kayak apa. Iya, dan jangan dulu orang tua aku kayak gini, aku baik-baik aja, please, I've done this before, gue udah marah-marah berapa kali, jadi I'm not gonna repeat that, bahwa enak aja, that doesn't work, so this one works, how would I wanna be treated, and you do that to your kid. Dan hilangkan mindset sulit, kalau kita udah sulit, itu ngeblok semua teman-teman. Tapi kalau kita pakai rasa cinta dan aku pengen tahu deh gimana caranya connect sama dia, kita juga perlu curiosity loh ke anak-anak. Aku pengen tahu deh kalau dia moodnya lagi nggak oke, namanya gimana. Tapi kalau kita udah kayak susah, sulit, kita nggak ada connection, dan di situ kita losing our kids that's so precious for us gitu kan. And yeah, I guess on that curiosity, that means you have to know how to ask your kids things too, politely, kindly, warmly gitu ya. Ketika nanya ketika tanya si anak remaja, hey, how can I help you? How, I can see you're frustrated and you're mad at me right now. Ini misalnya si orang tua ya, and you're mad at me right now. I love you. How can I help you? Gitu. Bukan kayak, udah dong mama nih capek nih, mama harus gimana lagi sih? Gitu ya. Jangan kayak gitu. Karena kalau digituin sama aja bohong. So thank you for watching us and for commenting, for sharing. Thank you banget teman-teman. Sampai jumpa. I don't know, are we gonna meet next week? Next week bukannya H-7 your wedding ya, Mas? No, masih 2 minggu. Belum ya? Belum ya? Oke. Hari Minggu. Ya udah. Kalau gitu minggu depan masih ketemu lagi. Bye.